Apa jadinya jika seorang Kristen justru membantah ayat yang dibacakan oleh Alkitabnya sendiri? Apa jadinya jika seorang pengikut Yesus lebih percaya kepada asumsi pribadi daripada kesaksian para rasul yang hidup, berjalan, makan, dan melayani bersama Yesus? Inilah yang sering terjadi dalam banyak perdebatan teologi hari ini. Ketika ayat berbicara jelas, sebagian orang memilih tafsir yang nyaman. Ketika Alkitab menyebut Yesus sebagai hamba Allah, mereka malah sibuk mencari alasan agar gelar itu tidak berlaku lagi. Padahal pertanyaannya sangat sederhana. Apakah ada satu ayat pun yang mengatakan bahwa setelah naik ke surga, Yesus berhenti menjadi hamba Allah? Jika tidak ada, lalu dari mana kesimpulan itu berasal? Dari Alkitab atau dari imajinasi teologi? Disinilah Edis TV kembali menguji konsistensi logika lawannya. Bukan dengan filsafat, bukan dengan asumsi, tetapi dengan ayat demi ayat yang mereka akui sebagai firman Tuhan. Oke. Ya, selamat malam. Selamat malam, Abang. Pasti Kristen ya, Bang ya? Ya, Protestan. Bang, setujukah Abang bahwasanya Yesus bukanlah hamba Tuhan? Bahkan kalau ada yang mengatakan Yesus hamba Tuhan, itu sesat. Oh ya. Setuju? Kemarin saya sempat masuk ke roomnya anak Batak. Ya, saya coba tanya tentang statementnya Bang Edis. Memang benar sesuai isi kitab Yesus hamba Tuhan. Tapi adanya statementnya anak Batak bahwa selagi masih di dunia secara kemanusiaan memang hamba Tuhan. Bang, kita bukan membahas itu, Bang. Kita membahas statement bahwa Yesus hamba Tuhan itu sesat. Oh, enggak, saya enggak bilang sesat. Saya enggak bilang sesat. Berarti Abang tidak setuju. Tidak setuju Abang? Tuhan masih di bumi, selagi kemanusiaannya dia hamba Tuhan. Tapi setelah naik ke surga, dia diberikan kuasa dan kemuliaan karena dia sudah naik dan mendapatkan kemuliaannya, sehingga dia diberikan kuasa atas segala isi dunia. Oke, ketika dia diberikan kekuasaan tersebut, segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Pertanyaan saya, ketika kuasa itu pun diberikan kepada Yesus, apakah dia masih menjadi hamba daripada Bapa di surga? Karena menurut saya dengar itu dia kembali kepada firmannya. Jadi dia... Mana ayatnya? Silakan. Mana ayatnya bahwa setelah Yesus naik ke surga, dia bukan hamba Bapa lagi? Silakan. Mana tunjukkan ayatnya? Matius 10 ya, kalau nggak salah. Matius. Bentar. Matius berapa ya? Kalau tadi kan di Matius 12. Matius 28 ayat 17. Oke, silakan dibaca. Ketika melihat dia mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah dan jadikanlah." Jadi kalau pemahaman saya itu tidak lagi menjadi Bukan Bang, kita nggak bahas pemahaman Anda Bang. Kalau kita bahas pemahaman, kita debat kusir. Percaya sama saya? Setuju? Memang debat kusir itu. Oke, ya, pertanyaan saya, segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku, maka sekarang aku bukan hamba Tuhan lagi. Mana ayatnya? Coba. Mana coba ayatnya? Di Alkitab juga Yesus tidak disebutkan lagi sebagai hamba. Setelah dia naik ke surga tidak ada penjelasan bahwa mana ayatnya? Status bukan itu Bang Edis. Maksudnya saya setelah kematian dan dia bangkit tidak diceritakan lagi bahwa dia menjadi hamba. Oke, coba ada Alkitab di situ? Ada. Oke, buka 1 Korintus 15 ayat 28. 1 Korintus 15 ya. Ya, ayat 28.
Oh, ini 2 Korintus, bentar. 1 Korintus 15. Oke. Ya, 15 ayat. 28. Tetapi ini apa ya? Kebangkitan kita ya. Abang sambil lihat sini bang, biar abang lihat sini, biar jelas kita diskusinya. Coba baca 1 Ya, Korintus pasal 15 ayat 28. Oke, tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah dia. Ya, dia sebagai Allah ya, yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Ayat itu sesat ya. Enggak, di sini kan enggak dijelaskan. Coba jelaskan sebagai kepada hamba. saya. Coba jelaskan kepada saya. Coba jelaskan. Enggak. Oke. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus ya, di bawah Yesus. Stop dulu. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan kepada Kristus, Kristus itu siapa? Yesus bukan? Yesus bukan itu Kristus di situ. Yesus Oke. Kristus. Lalu ia sebagai anak sendiri, ngapain dia? Akan menaklukkan dirinya di bawah dia. Oke. Yesus akan menaklukkan dirinya di bawah siapa? Di Allah Bapa. Oke, berarti dia di situ udah pensiun, jadi hamba. Apakah ayat itu mau Anda rubah? Maka dia sendiri akan menaklukkan Bapa di surga, betul? Bukan, ini maksudnya kan tidak dijelaskan bahwa dia masih menjadi hamba. Kenapa dikatakan dia menaklukkan diri di bawah Bapa di surga? Menaklukkan diri, bentar ya. Iya, maksudnya ini kan berarti masih Allah Bapa lebih tinggi. Jadi dia menaklukkan. Salah, bukan lebih tinggi. Bapa di surga diinjak kepalanya di situ. Betul nggak? Coba betul. Setelah ya maka baca yang betul. Coba. Betulkah Tuhan Yesus mengadakan pemberontakan kepada Bapa di surga supaya dia lebih tinggi daripada Bapa di surga? Coba. Iya. Tapi kan Yesus ini kan adalah firman Allah itu yang bereinkarnasi menjadi manusia. Bang, kita itu sedang membahas apakah Yesus hamba Tuhan. Setuju? Pertanyaan saya, Ya. apakah Anda percaya dengan 2 Korintus pasal yang ke-15 ayat 27 dan 28 tadi? Saya percaya bahwa Oke, dia menaklukkan. setelah segala sesuatu ditaklukkan di bawah kaki Kristus, lalu Kristus sendiri akan menaklukkan Bapa di surga nggak? Benar ini Edis, bagaimana ini Coba Edis? baca yang benar. Baca bunyi ayat itu, lalu ia sendiri akan menaklukkan Bapa di surga. Betul, coba baca yang benar. Menaklukkan dirinya. Kenapa dia kok menaklukkan diri kepada Bapa di surga? Coba. Karena kalau menurut pendapat saya, karena dia berasal dari Allah Bapa. Firman Ya, Allah itu harusnya dia nggak boleh menaklukkan diri kepada Bapa di surga. Lawan aja, pimpin pemberontakan. Bukankah segala sesuatu telah diberikan kepadaku? Maka sudah waktunya sekarang Bapa di surga kita lawan, betul? Betul nggak? Betul? Memang Harus kalau- melakukan kudeta. Sebentar. Tuhan Yesus harus menjadi Lucifer yang kedua. Harus menjadi iblis yang kedua. Harus melakukan pemberontakan kepada Bapa di surga. Betul? Kalau seperti itu kan pikirannya Edis ya. Justru saya mengikuti Anda. Oke. Coba tunjukkan kepada saya kapan Tuhan Yesus dia tidak menaklukkan diri kepada Bapa di surga. Tunjukkan ayatnya. Sekarang saya tidak mau lagi menaklukkan diri kepada Bapa di surga karena segala kuasa sudah diberikan kepada saya. Silakan.
Kalau hal-hal itu kan kosmik, itu saya secara Justru manusia yang berdosa Anda nggak bisa tadi mengatakan, justru membawa. saya itu mengejar statement Anda yang mengatakan bahwa ia bukan lagi hamba Bapa di surga. Udah pensiun dia jadi hamba Bapa di surga, udah pensiun. Udah waktunya sekarang Bukan menjadi, statement saya. ya udah mana ayatnya? Itu bukan statement saya. Itu saya waktu itu tanya ke anak Batak. Jadi statementnya Anda anak malah Batak. ngelempar kepada orang lain. Jangan ngelempar ke orang lain. Jangan membawa-bawa orang lain begitu loh. Apakah Anda tadi mengatakan Enggak, bahwasanya saya bertanya ke dia. Saya bertanya dia, statementnya Edis, apakah Yesus sampai sekarang masih hamba Tuhan? Nah, menurut anak Batak, selagi dia masih di bumi, keilahian dia masih manusia, dia masih baik. hamba. Tetap Coba buka Kisah Para Rasul 3 ayat yang ke-13. Silakan. Kisah Para Rasul 3 ayat 13. Iya, sambil belajar ya, Dis. Nah, kalau belajar bagus, Bang. Buka kita. Saya senang kalau kita sama-sama belajar. Yang saya tidak senang kalau mengeluarkan statement-statement yang berlawanan dengan Alkitab. Begitu. Oke, Kisah Para Rasul berapa tadi, Dis? 3 ayat 13. 3 ayat 13. Petrus menyembuhkan orang lumpuh ya, Silakan. judulnya. Ya. Perikop. Ayat berapa tadi? 3:13. 13, 10, 11. Oh ya. Allah Abraham ya, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Oke. Siapa yang ngomong itu? Gitu ya? Yang ngomong itu siapa? Barusan loh tadi abang bilang judul perikopnya Petrus menyembuhkan. Sekarang saya tanya yang ngomong di situ abang udah bingung. Iya, iya. Coba bang, siapa yang bicara di situ bang? Petrus. Petrus. Pertanyaan saya, Petrus berjumpa tidak? Bercengkrama tidak? Sehari-hari bersama dengan Tuhan Yesus? Iya, dia muridnya Yesus. Oke, muridnya bahkan dia dipilih menjadi kepala dari gereja jemaat yang didirikan, betul? Iya. Apa kata Rasul Petrus setelah Yesus naik ke surga? Kalau di sini sih penjelasan Petrus, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus. Sesat di situ Petrus. Sebentar bang. Sesat di situ Petrus itu bang. Masa Yesus dibilang hambanya? Memang bidat Petrus ini. Masa dibilang di situ Yesus hambanya bang? Udah gimana kalau Rasul Petrus kita bilang aja dia udah gila, udah sinting dia, betul? Karena dia bilang Yesus hambanya. Gimana kira-kira? Memang ya kalau kita kurang membaca kitab ya seperti ini ya dengan begini. Ya iya, makanya begitu bang. Makanya saya bilang mereka ini dua tolologe. Yang bilang Yesus hamba Tuhan itu adalah para rasul, para nabi. Gimana sih, aduh. Begitu loh. Baik, sudah? Sama-sama bang. Tuhan Yesus memberkati. Baik. Amin. Ya. Tuhan Yesus berkati ya. Shalom. Saya turunkan. Ayo silakan, yang lainnya silakan. Kita kasih naik yang berikutnya ada Tin. Ya, silakan Tin.
Halo Tin, silakan nyalakan kamera. Tin? Halo, Ya, silakan Tin, nyalakan kamera dulu. Gitu. Duduk yang bagus dulu, tenang. Oke. Ya, Kristen? Kristen? Oke. Gimana, setujukah bahwasanya Yesus bukan hamba Tuhan? Yesus itu hamba Tuhan ketika dia menjadi manusia. Pertanyaannya bukan itu. Setuju atau tidak bahwa Yesus bukan hamba Tuhan? Setuju, tapi ketika dia menjadi manusia, tapi dia Allah itu juga gitu. Coba Ketika jelaskan. dia menjadi Oke, manusia. silakan jelaskan. Jelaskan. Ketika dia menjadi manusia, di dalam, aku kasih ayat ya. Oke, silakan. Di dalam Filipi 2 ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Di dalam ayat ini mengatakan, ketika Tuhan Yesus menjadi manusia, dia mengambil rupa sebagai hamba untuk melayani manusia dan menebus dosa manusia. Tapi ketika Yesus terangkat ke surga, dia kan sudah duduk di samping Allah Bapa. Jadi dia tidak jadi hamba lagi gitu. Lalu dia duduk di sana di samping Bapa di surga itu bukan sebagai hamba, lalu sebagai apa? Bagi anaknya, dia kan anaknya, dia tidak berperan lagi. Hamba itu kan dalam arti mengabdi kan, istilahnya melayani. Seperti di dalam gereja kan bisa dikatakan pendeta Apakah itu dia hamba. masih melayani Bapa di surga? Dia ketika di surga, dia sudah sama seperti Allah Bapa kan? Dia tidak lagi menjadi melayani Bapa di surga. Tidak, maksudnya dia tidak seperti manusia pada umumnya lagi. Bukan. Kita nggak bahas dia seperti manusia. Nggak, Mas. Itu bukan urusan kita. Pertanyaannya, ketika dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan, apakah dia masih melayani Bapa di surga? Tidak, karena dia sudah sama seperti Allah itu, kuasanya sudah besar sama seperti Allah Bapa itu. Oke, buka 2 Korintus. Oke, baik. Ayatnya dulu, ayat pendukungnya dulu, silakan. Bahwa setelah ia naik ke surga, duduk di sebelah kanan, maka ia sama seperti Bapa di surga. Kuasanya sama, begitu. Silakan, ayatnya. Ayatnya saya lupa sih, cuman pernah baca. Ini fitnah yang nyata ini kalau udah begini. Ketika saya berdiskusi dengan orang-orang Islam, waktu saya minta ayatnya, selalu lupa. Oke, buka 2 Korintus pasal yang ke-15. 2 Korintus pasal 15. 2 Korintus 15. Ya, 2 Korintus 15. 1 Korintus 15. Sorry, maaf, salah. Maaf, salah. 1 Korintus 15 maksud saya. 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 ayat yang ke-28. 28. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia, yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Coba jelaskan itu kepada kami. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya dan melakukan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi. Ya itu, kan dia sudah sama seperti Allah ini. Supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Dan dia kan ketika dia jelma jadi manusia itu. Coba pelan-pelan. Coba dibaca ayat baris yang pertama. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus. Stop.
Tetapi, atau dimulai dulu dari 27-nya, coba. Dari 27. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi Siapa kalau itu? Yang pertama sama yang kedua siapa-siapa aja itu? segala sesuatu yang di bawah kakinya. Di bawah kaki Allah Bapa. Saya balik dulu kamera saya ya. Saya balik dulu kamera saya sebentar, pelan-pelan ya. Oke, kita belajar lagi isi Alkitab supaya Alkitab ini teman-teman tidak diperkosa atau dipahami dari luar konteks agama atau perjanjian lama ya. Karena kalau kita baca ini menurut konteks pemahaman di luar konteks Ibrani, maka yang terjadi adalah pemerkosaan seperti itu ya. 1 Korintus pasal yang ke-15. Sabar ya, 15. Oke, saya hilangkan dulu ini. Oke. 1 Korintus pasal 15 ya. Ayat yang kita mulai dari ayat yang sebentar ya. Kita mulai dari ayat 25. Saya bacakan ya, saya yang baca. Ya, silakan. Karena ia di sini siapa? Memegang pemerintah. Tunggu, baca dulu Bang. Nanti aku jawab asal-asalan. Baik, saya baca. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Saya ulangi lagi. Karena ia harus memegang pemerintahan. Siapa ia di sini? Karena ia harus memegang Yesus. Baik, betul. Karena ia, kita ganti saja kalau ada kata ganti ya. Karena Yesus harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuh Yesus di bawah kaki Yesus. Musuh yang terakhir dibinasakan ialah maut. Oke? Sebab segala sesuatu telah ditaklukkan Bapa di surga di bawah kakinya, di bawah kaki Yesus. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu, ini dalam tanda kutip nih. Kelihatan tanda kutipnya? Kalau dikatakan segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri, maksudnya Bapa di surga, yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus, tidak termasuk di dalamnya. Saya ulangi satu kali lagi. Kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah kaki Kristus, apakah di situ termasuk Bapa di surga? Ya. Termasuk Bapa di surga ditaklukkan oleh Yesus? Tidak. Iya, makanya di sini ada kata-kata, maka teranglah bahwa ia sendiri, maksudnya Bapa di surga, yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus, tidak termasuk di dalamnya. Malahan, perhatikan. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah kaki Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan apa? Anak akan apa? Anak akan apa? Memberontak kepada Bapa di surga yang telah menaklukkan semuanya di bawah Yesus? Atau kenapa? Iya, memberontak. Bahwa anak akan berontak kepada Bapa di surga? Astaga. Udah saya apologet, saya juga yang jadi pendeta sekarang. Memang berat juga apologet. Sulit. Saya ulangi lagi nih. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus oleh Bapa di surga, ya, maka ia sendiri, Yesus, ya, sebagai anak
akan menaklukkan dirinya di bawah kaki Dia, Bapa di surga, yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Yesus. Supaya apa? Supaya Allah, Bapa di surga, menjadi semua di dalam semua. Atau kalau bingung, kita pakai terjemahan lain di mana? Mau pakai terjemahan lain? Biar tidak pusing? Boleh kan saya Baik. belajar juga. Kita klik. Ya, kalau belajar gitu saya senang. Kalau belajar saya senang. Saya juga belajar. Nah, gitu dong, ya. Kita buka, klik 38-nya ini ya. Klik. 28-nya ini kita klik. Nah, ini ada banyak terjemahan nih. Kalau bingung dengan ayat Alkitab, baca terjemahan lain. Ya. Nah, saya suka dengan terjemahan sederhana. Nih, LAI sudah mengeluarkan Alkitab yang terjemahan sederhana Indonesia. Namanya TSI. Oke? Saya bacakan terjemahan TSI. Perhatikan. Sesudah segala sesuatu berada di bawah kuasa anak Allah. Siapa anak Allah? Yesus. Maka Kristus sendiri akan menunjukkan bahwa dirinya pun berada di Bawah kuasa Allah. Iya, bahwa Kristus sendiri akan menunjukkan bahwa dirinya pun berada di bawah kuasa Allah Bapa yang sudah meletakkan segala sesuatu di bawah kuasa anaknya. Dengan demikian nyatalah bahwa Allah adalah yang maha kuasa dan maha tinggi. Ini pengajaran Kristen tuh begini. Jadi jangan memutarbalikkan ajaran Kristen dengan mengatakan bahwa setelah segala sesuatu ditaklukkan di bawah kaki Kristus, maka Kristus sendiri akan membuat orang-orang melawan Bapa di surga. Bukan. Terus Bapa di surga, Yesus menjadi penentang Bapa di surga. Artinya Anda membuat Yesus jadi Lucifer versi kedua. Begitu yang melakukan pemberontakan kepada Bapa di surga, itu yang dilakukan Lucifer. Di dalam Alkitab, Lucifer membawa 1/3 para malaikat untuk memberontak. Seperti itu. Nah, kita baca terjemahan lain. Bis. Bis itu bahasa Indonesia sehari-hari. Tetapi setelah seluruhnya ditaklukkan ke bawah pemerintahan Kristus, maka ia sendiri, yaitu anak Allah, akan menaklukkan dirinya kepada Allah yang sudah membuat segala-galanya takluk kepadanya. Maka Allah sendiri pun akan memerintah semuanya. Ini ajaran Kristen tuh ini. Begitu loh. Makanya Tuhan Yesus itu menjadi lambang bahwa Bapa di surga memerintah. Begitu makanya Tuhan Yesus itu tidak bertindak berdasarkan kemauan sendiri. Karena kalau dia bertindak berdasarkan kemauan sendiri, maka dia sudah membuat Bapa di surga tidak berarti apa-apa bagi dia. Begitu makanya kehadiran Yesus itu sama seperti kehadiran Bapa di surga. Makanya Bapa di surga memerintah dengan perantaraan anaknya. Bapa di surga menjadi raja dengan perantaraan anaknya. Begitu. Supaya apa? Supaya nyata-nyatalah bahwa Yesus adalah Tuhan. Bagi siapa? Untuk apa Yesus Tuhan tuh? Untuk kemuliaan Allah Bapa di surga. Itu ajaran Kristen tuh kayak begitu. Jangan diputar-putar kesana kian kemari. Gitu. Bagaimana supaya Bapa di surga memerintah? Ya harus menjadikan Yesus sebagai raja. Gimana Bapak mau jadi raja kalau Yesus tidak menjadi raja? Begitu, karena Bapa di surga itu bukan fisik, ya, bukan daging dan tulang, tidak berwujud seperti yang kita bayangkan. Bagaimana caranya ia yang begitu besar, yang langit adalah singgasananya dan bumi adalah tumpuan kakinya? Gimana dia mau jadi raja di tengah-tengah kita? Ya dengan cara menurunkan Mesiasnya. Seperti itu. Oke Bang, jadi mengerti. Itulah ajaran Kristen. Begitu. Jadi ajaran Kristen itu
Tuhan yang Maha Esa, begitu. Oke, setuju? Setuju. Kan Baik. kalau dijelaskan gitu ngerti kan? Ya iya, Nah, itu kalau yang- mau belajar, jadi jangan modal ngotot. Ya, seperti itu. Menyampaikan yang saya baca gitu loh. Baik, baik. Udah Saya teruskan. sampaikan sebenarnya. Oke, baik. Saya turunkan ya. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Oke, kita. Dalam diskusi tadi, terlihat jelas bahwa lawan debat Edis sebenarnya tidak memiliki landasan ayat yang tegas untuk mendukung klaimnya. Ia berulang kali mengatakan bahwa setelah Yesus naik ke surga dan menerima segala kuasa di bumi dan di surga, maka Yesus tidak lagi menjadi hamba Allah. Masalahnya sederhana. Pernyataan itu tidak pernah ditemukan di dalam Alkitab. Yang ada hanyalah kesimpulan pribadi. Ketika Edis bertanya berkali-kali, mana ayatnya? Jawaban yang muncul hanyalah pemahaman pribadi, dugaan pribadi, dan asumsi pribadi. Padahal dalam diskusi teologi, terutama jika mengaku berpegang pada Alkitab, yang menjadi standar adalah ayat, bukan perasaan. Inilah titik pertama yang berhasil dibongkar oleh Edis. Lawan debat berusaha membangun doktrin tanpa dasar teks yang jelas. Ia menganggap karena Yesus menerima segala kuasa, maka otomatis status kehambaan itu berakhir. Padahal menerima kuasa tidak otomatis menghapus posisi sebagai hamba Allah. Seorang nabi bisa diberi kuasa, seorang rasul bisa diberi kuasa, malaikat bisa diberi kuasa. Tetapi pemberian kuasa tidak otomatis mengubah siapa yang memberi kuasa menjadi bawahan dari penerima kuasa. Justru kalimat telah diberikan kepadaku segala kuasa menunjukkan adanya pihak yang memberi dan pihak yang menerima. Kalau Yesus menerima kuasa, pertanyaannya sederhana, dari siapa kuasa itu diberikan? Kalau ada yang memberi dan ada yang menerima, bagaimana mungkin hubungan itu tiba-tiba dianggap setara tanpa bukti ayat yang jelas? Disinilah Edis memaksa lawannya kembali kepada teks, bukan kepada asumsi, bukan kepada tradisi, tetapi kepada ayat. Dan ketika diminta menunjukkan ayat bahwa Yesus tidak lagi menjadi hamba Allah setelah naik ke surga, lawannya tidak mampu menunjukkannya. Kemudian Edis membawa pembahasan ke 1 Korintus 15 ayat 28. Ayat ini menjadi pukulan telak karena berbicara tentang kondisi setelah seluruh kekuasaan dan kerajaan ditaklukkan. Logikanya sederhana. Kalau memang setelah naik ke surga, Yesus tidak lagi berada di bawah Allah Bapa, maka seharusnya ayat ini tidak ada. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Paulus menulis bahwa setelah segala sesuatu ditaklukkan kepada Kristus, Kristus sendiri akan menaklukkan diri kepada Allah yang telah menaklukkan segala sesuatu kepadanya. Ini penting, bukan sebelum kebangkitan, bukan ketika masih menjadi manusia di bumi, bukan ketika masih berjalan bersama murid, tetapi setelah seluruh proses kemenangan dan penaklukan itu selesai. Artinya apa? Artinya bahkan dalam kondisi yang paling mulia sekalipun, Kristus tetap digambarkan berada di bawah Allah. Inilah yang menjadi inti argumentasi Edis. Kalau Kristus masih menaklukkan diri kepada Allah, lalu atas dasar apa seseorang mengatakan bahwa Yesus sudah tidak lagi menjadi hamba Allah? Pertanyaan ini tidak pernah berhasil dijawab secara tuntas. Yang menarik, lawan debat justru terjebak dalam kontradiksi logikanya sendiri. Di satu sisi, ia ingin mengatakan bahwa Yesus menerima segala kuasa. Di sisi lain, ia tidak mau menerima konsekuensi bahwa Alkitab tetap menggambarkan Yesus tunduk kepada Allah. Ketika Edis bertanya secara satir, kalau begitu Yesus harus memberontak dong kepada Bapa di surga. Sebenarnya, Edis sedang menunjukkan absurditas dari logika lawannya. Karena jika segala kuasa membuat Yesus tidak lagi tunduk kepada Allah, maka secara logika Yesus seharusnya berdiri sebagai otoritas yang terpisah dari Allah. Tetapi Alkitab tidak pernah mengajarkan itu. Sebaliknya, Alkitab justru menggambarkan Yesus terus tunduk kepada kehendak Bapa. Jadi yang dipersoalkan Edis bukan sekedar istilah hamba. Yang dipersoalkan adalah konsistensi. Kalau Yesus tetap tunduk kepada Bapa, tetap menerima perintah dari Bapa, tetap menjalankan kehendak Bapa, dan bahkan pada akhirnya menaklukkan diri kepada Bapa, maka mengapa gelar hamba tiba-tiba dianggap sesat? Bukankah justru Alkitab menunjukkan pola kehambaan dan ketundukan itu secara terus-menerus?
Puncak perdebatan terjadi ketika Edis membuka Kisah Para Rasul 3 ayat 13. Ayat ini sangat penting karena diucapkan oleh Petrus setelah Yesus bangkit dan naik ke surga. Perhatikan baik-baik, ini bukan perkataan orang sembarangan. Ini Petrus, murid inti, saksi mata, orang yang hidup bersama Yesus, orang yang menyaksikan pelayanan Yesus secara langsung. Dan apa yang Petrus katakan? Allah Abraham, Ishak, dan Yakub telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus. Kalimat ini menghancurkan seluruh asumsi bahwa Yesus tidak lagi disebut hamba Allah setelah naik ke surga. Karena faktanya, setelah kebangkitan dan kenaikan Yesus, Petrus masih menyebut Yesus sebagai hamba Allah. Bukan Edis yang mengatakan, bukan pendebat Muslim yang mengatakan, tetapi Petrus sendiri. Lalu pertanyaannya menjadi sangat tajam. Kalau Petrus menyebut Yesus sebagai hamba Allah, apakah Petrus sesat? Kalau Petrus salah, mengapa tulisan Petrus masih ada dalam Alkitab? Kalau Petrus benar, mengapa sebagian orang Kristen hari ini marah ketika Yesus disebut hamba Allah? Disinilah terlihat adanya standar ganda. Ketika ayat dibaca apa adanya, mereka tidak nyaman. Tetapi ketika tafsir pribadi diangkat lebih tinggi daripada teks, mereka merasa aman. Yang lebih ironis lagi, Edis sebenarnya tidak perlu membawa sumber di luar Alkitab. Ia hanya menggunakan ayat-ayat yang diakui oleh lawannya sendiri. Ia tidak memaksa lawannya menerima kitab lain. Ia tidak memaksa menerima pandangan agama lain. Ia hanya meminta satu hal, konsistenlah dengan Alkitab yang kalian yakini. Kalau Paulus mengatakan Kristus menaklukkan diri kepada Allah, terimalah. Kalau Petrus menyebut Yesus sebagai hamba Allah, terimalah. Kalau Yesus sendiri berkata segala kuasa diberikan kepadaku, akui bahwa ada yang memberi dan ada yang menerima. Jangan menerima ayat yang satu lalu menolak konsekuensi ayat yang lain, karena itu bukan mencari kebenaran, itu memilih-milih ayat sesuai selera. Perdebatan tadi akhirnya menunjukkan satu kenyataan yang sulit dibantah. Edis tidak sedang melawan Alkitab, justru Edis menggunakan Alkitab untuk menguji konsistensi para pembelanya. Ketika Paulus mengatakan Kristus menaklukkan diri kepada Allah, ketika Petrus menyebut Yesus sebagai hamba Allah, dan ketika tidak ada satu ayat pun yang menyatakan Yesus berhenti menjadi hamba Allah setelah naik ke surga, maka tuduhan bahwa menyebut Yesus sebagai hamba Allah adalah kesesatan menjadi kehilangan dasar. Karena pada akhirnya pertanyaannya sangat sederhana. Siapa yang harus dipercaya? Tradisi yang berkembang belakangan atau para rasul yang menulis Alkitab itu sendiri? Sebab jika para rasul masih menyebut Yesus sebagai hamba Allah, lalu siapa sebenarnya yang sedang melawan Alkitab? Mereka yang membaca ayat apa adanya, atau mereka yang berusaha menghapus makna ayat demi mempertahankan sebuah doktrin? Di titik inilah, publik bisa menilai sendiri, mana yang lebih dekat kepada teks dan mana yang lebih dekat kepada asumsi.